Di sebuah desa terpencil di lereng gunung di Jawa Tengah, berdirilah sebuah rumah kayu tua yang telah lapuk dimakan waktu. Letaknya sedikit di atas bukit, terpisah dari jalan utama, membuatnya seakan terisolasi dari hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak. Di sanalah Nenek Hartini, seorang wanita berusia 70-an tahun, tinggal seorang diri. Meskipun usianya sudah senja, bagi warga desa, Nenek Hartini bukanlah sekadar lansia biasa. Mereka menjulukinya Sri Kandi Bukit. Hal ini karena semangat dan tenaganya yang luar biasa. Ia masih sanggup mengurus kebun dan sawah seorang diri, sebuah pekerjaan yang bahkan melelahkan bagi pria muda. Namun, kekuatan waktu tak bisa dilawan selamanya. 5 tahun terakhir, sendi-sendi di tubuhnya mulai berderit, mengirimkan sinyal protes setiap kali ia bergerak. Rumah kayu yang telah ia tinggali selama puluhan tahun itu memiliki dinding yang mulai keropos, membuat udara di dalamnya terasa sangat lembab. Saat musim hujan, Nenek Hartini sering terserang penyakit kulit, dan saat musim kemarau, ia harus menghabiskan sisa tenaganya untuk membelah kayu bakar. Meski hidup dalam keterbatasan, ia tak pernah lupa pada sesama. Ia rajin membantu membersihkan balai desa, dan tak segan mengeluarkan uang dari tabungannya untuk keperluan warga. Kehidupan Nenek Hartini berjalan lambat, namun tak pernah membosankan. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, ia bangun untuk menyiapkan kayu bakar, lalu memasak sarapan sambil mendengarkan suara air mendidih. Dulu, rumah ini ramai oleh suami, anak, menantu, dan cucu. Namun, satu persatu dari mereka merantau ke kota besar, meninggalkannya seorang diri. Ia percaya bisa bertahan hidup dengan baik, dan memang ia berhasil. Akan tetapi, di sudut hatinya yang paling dalam, rasa sepi itu kian hari kian membesar. Hingga pada suatu hari di awal musim kemarau, seorang tamu tak diundang datang ke dalam kehidupannya yang tenang. Ia adalah Bima, seorang mahasiswa berusia 20-an tahun, bertubuh kurus, yang datang dengan satu tas ransel. Ia tampak sedang berdebat sengit dengan sopir ojek perihal ongkos, sebelum akhirnya menyerah. Bima datang dari Jakarta untuk mengikuti program kuliah kerja nyata, KKN, di desa itu. Wajahnya menunjukkan kekecewaan. Desa ini jauh lebih terpencil dari yang ia bayangkan. Pak Lurah, kepala desa setempat, menyarankannya untuk tinggal di rumah Nenek Hartini. Ada seorang nenek yang tinggal sendiri, dan kakinya sering sakit. Kalau bisa, kamu bantu-bantu beliau selagi tinggal di sana, kata Pak Lurah. Meskipun wajahnya tampak lesu, saat melihat Nenek Hartini, Bima segera membungkukkan badan dengan sopan. Selamat pagi, Nek. Saya Bima, mahasiswa KKN yang akan tinggal di sini selama sebulan. Kata Pak Lurah, saya bisa sekalian membantu Nenek. Nenek Hartini menatap Bima dengan pandangan campur aduk. Separuh hatinya khawatir, anak kota zaman sekarang biasanya manja, apa dia tidak akan merepotkan? Namun, separuh hatinya yang lain merasa lega, setidaknya, rumah ini akan ada teman bicara. Ia pun memberikan kunci kamar dan menuntun Bima masuk. Apa kau sudah sarapan? Nenek sudah siapkan nasi, ayo kita makan bersama. Bima, yang terbiasa dengan mie instan dan makanan pesan antar di Jakarta, menjawab iya, Nek, dengan canggung. Ia bahkan tidak tahu cara mencuci beras dengan benar. Melihat kecanggungan itu, Nenek Hartini tersenyum cerah. Duh, anak kota ini, bagaimana bisa sampai ke pelosok begini? Pertemuan pertama mereka terasa kaku, namun anehnya hangat. Beberapa hari berlalu. Bima mulai terbiasa dengan pekerjaan desa seperti mencabuti rumput liar dan membantu di sawah atas arahan warga. Meski awalnya tubuhnya terasa remuk, perlahan ia mulai menikmati keringat yang membasahi tubuhnya. Fisiknya lelah, tetapi pikirannya justru menjadi lebih jernih. Setiap kembali ke rumah, ia sigap membantu Nenek Hartini, mulai dari mengangkat ember air yang berat hingga membelah kayu bakar. Awalnya, percakapan mereka singkat dan kaku, lebih mirip perintah kerja. Tolong ambilkan air, atau kayu bakarnya habis, tolong belah lagi. Namun, suatu sore, saat Bima sedang membelah kayu,
ia meringis kesakitan karena bahunya terasa nyeri. Nenek Hartini yang melihatnya segera mendekat dengan raut khawatir. Kamu masih muda, tapi jangan sepelekan sendimu. Kalau sudah cedera, bisa terasa sampai tua nanti. Hati-hati, nak. Untuk pertama kalinya, Bima merasakan kehangatan tulus dalam nada bicara Nenek Hartini. Itu terdengar seperti omelan seorang nenek kepada cucunya, tetapi penuh dengan kepedulian. Hari itu, mereka menghabiskan waktu dengan berbincang. Nenek Hartini mengajarinya cara membelah kayu yang benar dan bercerita tentang masa mudanya. Dinding tak kasat mata di antara mereka perlahan runtuh. Sejak saat itu, sebuah pertanyaan muncul di benak Bima. Mengapa Nenek Hartini tinggal seorang diri di rumah sesederhana ini? Di Jakarta, kebanyakan lansia tinggal bersama anak cucu mereka atau di panti reda. Rasa penasarannya memuncak, tetapi ia tak berani bertanya. Ia hanya berharap bisa segera akrab dengan sang nenek. Suatu malam, hujan badai turun dengan dahsyatnya. Petir dan guntur seolah ingin meruntuhkan desa. Rumah Nenek Hartini yang berada di atas bukit terasa paling dekat dengan sambaran petir. Bima mengintip dari celah jendela, merasa seperti berada di dalam film horor. Saat itulah ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Nenek Hartini, mengenakan jas hujan hitam, berdiri di tengah halaman sambil memegang cangkul. Ia sedang menggali parit darurat agar air hujan tidak menggenangi halaman rumah. Terkejut, Bima langsung menyambar payung dan berlari keluar. Angin kencang membuat payungnya terbalik tak berguna, dan dalam sekejap, tubuhnya basah kuyup. Nenek, masuk, biar saya yang kerjakan, seru Bima sambil merebut cangkul dari tangan nenek. Nenek Hartini, dengan bibir gemetar kedinginan, mendorong Bima. Kalau kau sakit, siapa yang akan merawatku? Masuk sana. Tidak apa-apa, Nek. Nenek yang harus masuk. Mereka berdebat singkat di tengah guyuran hujan. Akhirnya, Bima dengan keras kepala melanjutkan pekerjaan menggali parit, sementara Nenek Hartini tetap di sisinya, membantunya menyingkirkan ranting-ranting pohon. Ketika air di halaman mulai surut, keduanya terduduk di tanah karena kelelahan. Nenek Hartini mengangguk pelan. Nak, kalau bukan karenamu, entah apa jadinya. Bima hanya bisa terengah-engah, tetapi ia merasakan sebuah ikatan batin yang kuat terbentuk. Kita berdua sama-sama ingin melindungi kehidupan ini. Perasaan itu seperti cucu yang melindungi neneknya, dan nenek yang mengkhawatirkan cucunya. Beberapa hari kemudian, Bima memberanikan diri untuk memulai percakapan yang lebih dalam. Nenek Hartini, yang sedang mengeluh sakit pinggang dan lutut, setuju untuk mencoba gerakan peregangan sederhana yang diajarkan Bima. Mereka duduk di beranda, menikmati semilir angin senja. Saat itulah Bima bertanya dengan hati-hati, Nek, apakah nenek sudah lama tinggal sendirian di sini? Nenek Hartini terdiam sejenak, lalu dengan berat hati membuka suara. Dulu hidupku sangat berat. Suamiku merantau ke Jakarta, sementara aku di sini bertani dan membesarkan anak-anak. Saat cucu-cucu lahir, rumah ini terasa sangat ramai. Tapi waktu mengubah segalanya. Suamiku jatuh sakit dan meninggal, anak-anak sudah punya kehidupan sendiri di kota. Bukannya mereka tidak peduli, tapi kalau aku meninggalkan tempat ini, aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Bima merasa bisa memahami perasaan itu. Ia sendiri datang ke desa ini sebagai bentuk pelarian dari kerasnya kehidupan kota, tempat ia terus-menerus merasa gagal karena persaingan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih lambat dan penuh kehangatan. Nek, saya juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya, masa KKN saya akan segera berakhir, tapi saya ingin tinggal lebih lama di sini. Tempat ini memberikan saya ketenangan. Nenek Hartini menatapnya lekat. Kamu itu masih muda, seperti bunga yang harus mekar pada waktunya. Jangan terikat di desa ini. Namun, sorot matanya menyiratkan keinginan agar Bima tetap tinggal. Beberapa hari kemudian, Bima tanpa sengaja menemukan sebuah dokumen tua yang sudah menguning di rak buku Nenek Hartini. Saat ia hendak membukanya, Nenek Hartini masuk ke kamar dan berteriak kaget.
Jangan. Bima terkejut. Maaf, Nek. Saya kira ini hanya surat biasa. Nenek Hartini duduk dengan napas terengah, lalu mengambil dokumen itu dan membukanya. Matanya menerawang, seolah kenangan lama kembali muncul. Ini memang hanya surat tanah biasa, tapi ini adalah bukti bahwa hampir seluruh tanah di desa ini dulunya milik keluarga kami. Sebagian besar sudah kuberikan pada anak-anakku, tapi sepertinya surat ini masih berlaku. Bima terbelalak. Jadi, sebagian tanah desa ini masih atas nama nenek? Nenek Hartini mengangguk. Namun, ada sebuah klausul aneh dalam surat itu. Perjanjian ini akan batal jika setelah kematian suami, tidak ada pasangan sah yang mendampingi. Ini aneh, kata Bima. Artinya, karena suami nenek sudah lama meninggal, perjanjian ini bisa batal? Wajah nenek Hartini menjadi muram. Dulu, kakek mertuaku menambahkan syarat ini agar tanah pusaka tidak jatuh ke tangan orang luar. Katanya, bahkan setelah suamiku meninggal, aku harus menikah lagi agar hak waris ini tetap berlaku. Syarat yang konyol. Aku bahkan tidak tahu tentang ini. Tapi beberapa waktu lalu, Pak Lurah bilang akan ada pembangunan jalan, dan sepertinya ada perusahaan pengembang yang mengincar tanah ini. Di usiaku yang sudah senja ini, mana mungkin aku menikah lagi? Biarlah, kalau mau diambil, ya sudahlah. Bima merasa sangat prihatin. Bagaimana jika rumah, tanah, dan desa yang selama ini dijaga oleh nenek Hartini jatuh ke tangan orang lain? Tiba-tiba, sebuah ide gila terlintas di benaknya. Jika syaratnya hanya pernikahan di atas kertas, bagaimana dengan pernikahan pura-pura? Namun, ia tak berani mengutarakannya. Malam itu, Bima tak bisa tidur. Ia membuka laptopnya dan mencari informasi tentang pernikahan kontrak, hak waris, dan kekuatan hukum. Prosesnya ternyata rumit dan berisiko. Ia baru berusia awal 20-an, dan ide menikahi seorang nenek, bahkan hanya di atas kertas, terasa sangat berat. Namun, di sisi lain, hatinya berdebar kencang. Ia ingin melakukan sesuatu untuk nenek Hartini. Kehangatan yang ia dapatkan selama KKN di desa ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Bima harus kembali ke Jakarta untuk mengurus masalah administrasi dan uang kuliah. Orang tuanya bertanya kapan ia akan kembali menetap di Jakarta. Sejujurnya, Bima sedang mempertimbangkan untuk cuti kuliah karena kekurangan biaya. Saat ia mengutarakan hal itu, orang tuanya pun tampak bingung. Tiba-tiba, pikiran itu muncul lagi. Jika pernikahan pura-pura ini bisa menyelamatkan aset nenek Hartini, mungkin nenek bisa sedikit membantuku dengan biaya kuliah. Ia merasa bersalah karena pikiran transaksional itu. Setelah beberapa hari galau di Jakarta, Bima kembali ke desa. Ia mendapati sakit lutut nenek Hartini semakin parah. Ia segera membawa nenek ke puskesmas terdekat. Dokter berkata bahwa rematiknya sudah cukup parah dan memerlukan perawatan rutin. Saat berjalan pulang, nenek Hartini bergumam, kalau saja ada suami, pasti akan ada yang bisa diandalkan di saat seperti ini. Hati Bima terasa teriris. Ia pun memberanikan diri. Nek, maaf jika saya lancang. Apakah nenek benar-benar tidak ada niat untuk menikah lagi? Jika itu adalah sesuatu yang nenek butuhkan. Nenek Hartini hampir menjatuhkan tongkatnya. Apa maksudmu, Nak? Bima menumpahkan segalanya. Ini mungkin terdengar aneh, tapi perjanjian itu harus dipertahankan agar desa ini aman. Dan sejujurnya, saya juga sedang kesulitan biaya kuliah. Mungkin, kita bisa saling membantu. Nenek Hartini terdiam lama, hanya menatap Bima. Sinar matahari sore menerobos jendela puskesmas, menciptakan keheningan yang panjang di antara mereka. Percakapan hari itu terus bergema di benak keduanya. Nenek Hartini sulit memahami usulan Bima. Menikah dengan pemuda yang usianya terpaut 50 tahun lebih. Namun, ia juga sadar, jika perjanjian itu terjaga, warga desa akan merasa aman. Bima pun merasa aneh pada dirinya sendiri. Perasaannya pada nenek Hartini kini bercampur aduk.
terima kasih, iba, simpati, bahkan rasa suka yang sulit dijelaskan. Malamnya, saat makan malam dengan sayur lodeh, Nenek Hartini bertanya dengan suara pelan, "Bima, apa yang kau katakan di puskesmas waktu itu, apa kau serius?" Bima meletakkan sendoknya dan mengangguk. "Saya serius, Nek. Tentu saja kita tidak bisa hidup sebagai suami istri sungguhan. Tapi dengan menjaga hak waris itu, Nenek bisa hidup tenang, dan saya bisa melanjutkan studi. Tapi ini tidak sederhana, Nak. Usiaku sudah 70 lebih. Apa kata orang nanti? Saya tahu, Nek. Tapi jika orang tahu ini hanya pernikahan kontrak, rumornya bisa lebih buruk. Demi menjaga desa ini, satu-satunya cara adalah Nenek sendiri yang menikah lagi." Setelah perbincangan panjang, mereka mencapai kesimpulan yang aneh. Mereka akan menikah di atas kertas dengan syarat saling menjaga privasi masing-masing. Mereka juga sepakat untuk tidak menggelar pesta besar, tetapi akan jujur kepada warga desa. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur. Bagi orang lain, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Namun bagi mereka, ini adalah satu-satunya cara untuk mendobrak dinding masalah yang menghadang. Pak Lurah dan beberapa tetua desa berkumpul di rumah Nenek Hartini untuk rapat rutin. Tiba-tiba, Nenek Hartini membuka suara. "Ada yang ingin saya sampaikan. Saya akan menikah lagi." Semua orang terperanjat. Keheningan pecah saat ia mengumumkan bahwa calon suaminya adalah Bima. Apa maksud Nenek? Menikah dengan Bima? Suasana menjadi riuh. Beberapa orang mencoba memahami, ini pasti demi menyelamatkan tanah pusaka. Namun, yang lain menggelengkan kepala. Tidak masuk akal pemuda itu menikahi seorang nenek. Nenek Hartini menjelaskan dengan tegar, "Kalian tahu sendiri syarat aneh dari kakek mertua saya. Saya tidak mau desa ini berubah karena pembangunan. Bima menawarkan bantuan, dan ini adalah jalan terbaik bagi kita semua." Bima, yang berdiri di belakangnya, menunduk dalam-dalam. "Saya tahu ini sulit dipercaya. Tapi saya sangat menghormati Nenek Hartini, dan ini adalah cara terbaik yang bisa saya pikirkan untuk membantu. Tolong percayai saya." Rapat hari itu berakhir dengan berbagai macam reaksi. Namun, Pak Lurah menengahi. "Apapun keputusan Nenek Hartini, kita harus menghormatinya." Mereka memutuskan untuk menggelar akad nikah yang sederhana. Bukan karena formalitas, tetapi untuk menunjukkan keseriusan mereka kepada semua pihak. Sebuah upacara kecil direncanakan di balai desa. Alih-alih gaun pengantin, Nenek Hartini akan mengenakan kebaya sederhana, dan Bima akan memakai kemeja batik. Para warga desa pun ikut membantu persiapan. Pada hari H, balai desa ternyata cukup ramai. Panggung sederhana dihias dengan bunga seadanya dan kain warna-warni. Pak Lurah bertindak sebagai pembawa acara. "Hadirin sekalian, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi desa kita. Nenek Hartini dan Ananda Bima akan menjadi sepasang suami istri." Para tamu bertepuk tangan sambil menahan tawa. Pernikahan nenek 70 tahun dan pemuda 20 tahun, jika terjadi di kota, pasti menjadi berita viral yang aneh. Tapi di sini, semua orang memberikan restu yang tulus. Nenek Hartini berdiri di atas panggung dengan kebaya yang membuatnya tampak anggun. Bima berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Saat mata mereka bertemu, ada perasaan hangat yang menjalar di dada. Seorang sesepuh desa berusia 90 tahun memberikan nasihat pernikahan. Suami istri adalah mereka yang saling menghormati dan menopang. Meski usia berbeda jauh, jika hati sudah terikat, maka ikatannya bisa melebihi ikatan darah. Setelah ijab kabul, Bima menyematkan cincin perak sederhana di jari Nenek Hartini. Air mata menggenang di pelupuk mata sang nenek. Upacara berakhir dengan tepuk tangan meriah. Malam itu, setelah acara selesai, mereka kembali ke rumah. Duduk di beranda sambil menatap bintang, Nenek Hartini berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan menjalani hidup seperti ini. Terima kasih, Bima." Bima tersenyum malu. "Saya yang berterima kasih, Nek."
Sekarang saya harus panggil apa ya? Nenek Hartini tertawa kecil. Panggil saja Hartini atau tetap Nenek. Kita jalani saja dengan cara kita sendiri. Tatapan mereka bertemu, penuh dengan kepercayaan dan kehangatan. Mereka sadar, ada perasaan yang lebih dalam dari sekadar ikatan di atas kertas. Hak waris berhasil dipertahankan, dan desa kembali tenang. Namun, dunia tidak hanya ada di desa. Saat Bima kembali ke kampus, teman-temannya mulai bergosip. Gila lu, nikah sama nenek-nenek? Lu jadi simpanan ya? Candaan itu menyakiti hatinya. Orang tuanya pun akhirnya tahu dan menelepon dengan amarah yang meledak-ledak. Bima, apa-apaan ini? Bagaimana bisa kamu menikahi wanita seumur nenekmu sendiri? Pulang sekarang. Bima merasa pusing. Ia menceritakan masalah ini kepada Nenek Hartini. Dengan wajah penuh penyesalan, Nenek berkata, "Aku merasa berutang budi padamu, Nak. Aku turut bersalah pada orang tuamu. Saya akan pulang dan menjelaskan semuanya," kata Bima. "Tapi, maukah Nenek ikut dengan saya? Agar tidak ada salah paham." Dengan berat hati, Nenek Hartini setuju. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat ke Jakarta. Di depan pintu rumah orang tua Bima, suasana terasa tegang. Saat pintu terbuka, ibu dan ayah Bima menatap mereka dengan pandangan tajam. "Selamat siang, Bapak, Ibu," sapa Nenek Hartini dengan sopan. Di dalam, suasana begitu dingin. "Jadi, kalian benar-benar sudah menikah?" tanya sang ibu. Bima mengangguk. Ibunya menangis. "Bagaimana bisa? Apa yang mau kalian jelaskan?" Dengan tenang, Nenek Hartini menceritakan semuanya dari awal. Tentang masalah tanah pusaka, tentang kebaikan hati Bima, dan tentang kesepakatan mereka. Perlahan, amarah orang tua Bima mereda, meskipun mereka masih tidak bisa menerimanya. "Lalu bagaimana dengan masa depan anak kami? Bapak, Ibu, saya tidak merasa mengorbankan masa depan saya," sahut Bima. "Justru, hidup bersama Nenek Hartini mengajarkan saya banyak hal." Nenek Hartini menambahkan dengan tulus, "Saya menganggap Bima lebih dari sekadar cucu. Terkadang seperti anak, terkadang seperti sahabat. Jika hidupnya hancur karena saya yang akan bertanggung jawab." Perkataan tulus itu akhirnya meluluhkan hati mereka. "Kami tidak paham," kata sang ibu sambil menyeka air mata. "Tapi setidaknya kami tahu Anda bukan penipu. Hiduplah kalian tanpa penyesalan." Kembali ke desa, kehidupan mereka mulai beradaptasi. Bima bolak-balik Jakarta desa untuk kuliah. Hubungan mereka pun berubah. Dulu seperti nenek dan cucu, kini mereka mulai merencanakan hari bersama, membahas pengeluaran, dan berbagi kekhawatiran layaknya pasangan. Suatu malam, Bima pulang larut dan mendapati Nenek Hartini sedang mengupas singkong di dapur. "Nek, kenapa belum tidur?" Nenek tersenyum. "Besok kau kembali ke Jakarta kan? Bawalah singkong rebus ini untuk teman-temanmu. Nenek siapkan dari sekarang." Hati Bima terasa hangat. Ia mendekat dan tiba-tiba menggenggam tangan neneknya. "Nenek Hartini, terima kasih banyak." Keduanya saling bertatapan, sebuah momen penuh emosi yang tak terucapkan. Waktu berlalu, Bima akan segera lulus kuliah. Biaya kuliahnya dibantu oleh Nenek Hartini dari hasil panen dan sisa tabungannya. Sementara itu, kesehatan nenek justru membaik. Perusahaan pengembang datang lagi dengan tawaran uang yang jauh lebih besar. Namun, mereka dengan tegas menolaknya. "Kami ingin menjaga tanah ini untuk generasi mendatang," kata Bima. Mereka mulai merancang program agrowisata edukasi, mengubah sebagian lahan menjadi kebun organik dan tempat belajar bagi anak-anak kota. Warga desa mendukung penuh ide tersebut. Setahun kemudian, usaha mereka membuahkan hasil. Desa menjadi ramai setiap akhir pekan oleh kunjungan anak-anak sekolah. Nenek Hartini tertawa bahagia melihat anak-anak bermain, sementara Bima sibuk mengajar mereka cara menanam. Mereka menjadi mitra yang saling melengkapi. Suatu senja, di atas bukit tempat mereka pertama kali merasa dekat,
Bima menggenggam tangan Nenek Hartini. Hartini, bisakah kita menjadi suami istri yang sesungguhnya, bukan hanya di atas kertas? Nenek Hartini tersipu malu. Kita kan sudah menjalaninya selama ini. Saling menghormati, saling mengandalkan. Aku tidak pernah menyangka bisa sebahagia ini di sisa hidupku. Orang mungkin masih menganggap saya aneh, kata Bima. Tapi tanpa nenek, saya tidak akan menjadi diri saya yang sekarang. Mereka telah melampaui batas usia, disatukan oleh ikatan kepercayaan dan kemanusiaan. Tanpa perlu mengucapkan kata cinta, semua itu terpancar dari tatapan dan tindakan mereka. Ayo kita lanjutkan ini bersama-sama. Perbedaan usia tidaklah penting. Yang penting adalah seberapa besar kita menyayangi satu sama lain dan desa ini. Di bawah langit yang mulai dihiasi bintang, Nenek Hartini dan Bima, layaknya pasangan pengantin baru, melangkah menuju hari esok dengan hati yang penuh harapan. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta dan jodoh bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Dan inti dari semua itu adalah ketulusan hati manusia, yang tak terikat oleh usia ataupun norma sosial.